beratnya adalah 2,83 cm. Oke, bisa ya? Nah, kita balik lagi ke tadi. Itu baca tabelnya. Kita balik ke soal. Oke. Nah, berarti tadi 28,3, ini 28,2. Ya, beda tipis ya. Ini mungkin dia nggak mengambil dari tabelnya si Morisco, tapi nanti acuan kita ke Morisco aja. Oke, kemudian nih, material baja BJ37, FY-nya 240, FU-nya 370. Dari mana BJ-nya 37? 240, 370 dari dulu kita pernah bahas kan, kalau nggak salah saya di slide saya terakhir dan juga tugas kalian itu kan. Slide saya yang terakhir, pertemuan kedua apa ketiga saya lupa. Nah, kalian lihat di situ, kalian cek BJ37 berapa FY-nya, berapa FU-nya. Jadi nanti kalau ada soal nggak dikasih tahu FY FU-nya, kalian lihat di tabel ya, tabel yang saya kasih kemarin yang di pertemuan kedua ya. Kemudian mengacu pada SNI 07 2006. Nah, ini tentang profil L ya. Profil L itu atau profil siku itu ada SNI-nya tersendiri. Maka A-nya 1900 mm kuadrat. Tadi di tabel adalah 19 cm kuadrat. Jadi dikonversikanlah ke milimeter. Berarti kali 100 kan gitu ya. 1900. Dan posisi titik berat CX sama dengan CY sama dengan X. Kebetulan siku sama posisinya. Nih, ya. Kalau posisinya sama, CX sama dengan CY, maka titik beratnya 28,2. Kalau di tabel 28,3, ya. Oke. Nah, ditanya, berapa kapasitas tarik dari penampang leleh? Ini rumus kita yang hari Sabtu semalam kan? PN sama dengan 0,9 kali FY kali AG. Kemarin rumusan kita kan PN sama dengan FY kali AG. Gitu doang kan? Yang slide saya Sabtu. Nah, kita memakai di sini LRFD. LRFD dikalikan dengan faktor. Nih, faktor reduksi yaitu 0,9. Itu udah asalnya ya. 0,9. Kalian bisa lihat di pasal D21. Nah, sebenarnya SNI kita itu yang 2015 mengacu pada AISC, Peraturan Amerika Standar ya. AISC 2010. Kalau kita SNI 2015. Tuh. Oke. Nah, maka kapasitas tarik lelehnya adalah kalikanlah dia 0,9 kali FY 240 kali AG 1900 mm kuadrat. FY itu adalah satuannya MPa. Ingat, 1 MPa sama dengan 1 Newton per milimeter kuadrat. Dicatat tuh ya. 1 MPa sama dengan 1 Newton per milimeter kuadrat. Nah, jadi kenapa bagi 1000 di sini? Supaya mendapatkan kilonewton. Tadi MPa itu adalah Newton. Newton per milimeter kuadrat. Ag-nya sudah dalam satuan milimeter kuadrat. Oke. Nah, dari Newton ke kilonewton bagi 1000. Maka ini bagi 1000. Dapatlah dia 410,4 kilonewton. Oke. Itu biarkan dulu PN1-nya. Kemudian yang kedua, kapasitas tarik dari penampang fraktur penampang berlubang. Nah, kemarin kita lihat kalau penampang berlubang di rumus D22 ya. Di rumus D22 0,75 kali FU kali A efektif. Nah, sekarang kita cari A efektifnya. Kan gitu ya. A efektif dari mana? U kali AN. Faktor sirlak kali lubang nominal. Nah, ini lubang bautnya 22. Ini ya, lubang bautnya 22, lubang nominal
Nominalnya 24, lubang imajinernya 26, gitu kan? Atau kita lihat langsung dari peraturan SNI yang tabel berapa semalam tuh, yang saya kasih tahu, ya. Nah, kita cari dulu AN. AN adalah pembahasan kita Sabtu juga kan? AN adalah AG dikurangi diameter imajiner kali tebal profil. Nah, polanya di sini adalah lurus, kan gitu. Kalau polanya lurus, ini polanya lurus kan? Kalau polanya lurus berarti tidak ada yang namanya penambahan S kuadrat dibagi 4G. Ini tidak diameter imajiner kali tebal. Diameter imajinernya 26 kali tebal profil. Lihat tebal profilnya berapa di sini. Tengok ya, tebal profil, bukan tebal plat ini. Tebal 10. Maka dikalikan 10. Dapatlah segini. Setelah AN dapat, U. U dari mana? Faktor sirlak. Minggu lalu, faktor sirlak dari tabel berapa tuh? B. Halo? Nih. X adalah 28,2. Ya, 28,2. Udah, Kak, ini per ya, salah ini. Per, nanti dicoret aja di bukunya ya. Per 160. 160 mana? 160 adalah jarak dari baut 1 ke baut yang terakhir. Jarak dari baut yang pertama ke yang terakhir. 80 tambah 80. Itu 160. Itu L. Oke? Sudah. Berarti U-nya sudah ada, AN-nya sudah ada. Berarti A efektif. A efektif adalah U dikali AN. U-nya berapa? Tidak ada. AN-nya berapa? Ada. Kalikan. Sudah A efektif sudah dapat, maka dapatlah PN. PN adalah 0,75, rumusan yang D22 tadi. 0,75 kali FU. FU adalah tegangan ultimate 370 kali ini A efektif, bukan AG ya. A efektif bagi 1000. 1000 sama kayak tadi. 370 satuannya MPa. MPa atau Newton diubah ke kilonewton bagi 1000. Maka dapatlah 375. Kemudian, apa yang kita lakukan selanjutnya? Harga PN itu ada dua. PN1 akibat leleh 410,4. PN yang kedua 375 kilonewton. Iya, 375 ya, 375 kilonewton. Manakah kuat tarik batang yang akan kita ambil adalah nilai PN yang paling kecil. Nih. Diambil adalah 375. Kenapa yang paling kecil? Kita sudah bahas minggu lalu ya. Ada yang nanya semalam minggu lalu kan kenapa diambil yang terkecil. Nah, itu contoh satu. Jelas sampai di sini berarti kita lihat di sini nih PN kekuatan tarik dengan 3 baut. Berapa kekuatan tarik yang bisa dipikul oleh si struktur tersebut adalah 375 kilonewton. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Sebelum kita lanjut ke contoh berikutnya. Ada yang mau ditanya? Bu, maaf, presentasinya nggak nampak lagi, Bu. Nggak nampak lagi? Iya, Bu. Udah dari tadi? Pas yang waktu Ibu mau buka tabel. Kenapa nggak ngomong kalian dari tadi? Udahlah, salah kalian lah. Kenapa nggak bilang dari tadi? Saya merhatikan itunya. Maunya dikabari sama saya kalau misalnya nggak kelihatan atau apa. Tapi kan kalian ada buku kan? Tadi saya suruh buka buku sendiri kan? Iya, Bu. Oke. Ada yang mau ditanya?
Pas. Kalau nggak ada, masuk ke contoh kedua. Ya. Harusnya tadi kalau misalnya apa, diingatkan saya, karena di tempat saya ini ada dia presenting to everyone. Saya nggak tahu di tempat kalian muncul atau enggak gitu. Ya. Oke. Nah, untuk contoh kedua halaman 245. Ini untuk profil U, tadi profil L ya. Ini agak lebih sulit lagi. Jadi tolong perhatikan baik-baik. Kalian sudah punya buku ya. Nah, lihat di tabel. Nah, ini mutunya. Lihat. Ini dia memakai profil buatan Amerika. Ya, ini sudah muncul. Presentasi saya udah muncul? Sudah, Bu. Sudah ya. Sudah, Bu. Nah, jadi profil U ini mutunya ASTM. Kalau SNI mutunya disebut dengan BJ gitu kan. Kalau Amerika mutunya ASTM. Kita udah belajar juga kan kemarin kan kalau Amerika ASTM, kalau kalau Jepang SEN gitu kan, CEN dan JIS ya, JIS Japan dan selanjutnya gitu ya. Nah, jadi ini mutunya adalah mutu ASTM atau buatan Amerika berarti. Nah, A36 ya, mutu A36 FY-nya atau tegangan lelehnya itu 250 MPa. FU-nya 400 MPa. Ya, itu ASTM. Dengan mutu A36. Kita lihat di tabel. Profilnya katanya digunakan profil nih nah dia nih U 100 kali 40 ya. U 100 kali 40. Kita lihat di tabel. Di sini kurang jelas ya. Nanti kalian lihat di tabel buku kalian. Di tabel paling terakhir itu nggak salah saya. Ya, 100 kali 40. Dengan tebal 5. Tebalnya 5. Sudah? Berapa section areanya? Section areanya adalah 8,18 cm kuadrat. Kemudian berapa center of gravity-nya atau berapa titik beratnya? Kalau CX, nih CX, X dia 0, CY-nya 1,1 atau 1,11 cm. Oke, itu data tabel. Nah, sekarang katanya ada batang seperti ini, batang tarik ya. Dia double siku. Ditanda dengan ini, 2 profil U katanya. 2 profil U 100 kali 80 100 kali 40. Kalau dari gambarnya ini double, nih sikunya double. Terdiri dari 8 baut, dipasang 8 baut secara selang-seling. 2, 3, 4, 5, 8. Jaraknya masing-masing buku ya. Yang ditanya berapa PN? Nah, ini kalau diperbesar ya. Yang ditanya dengan sambungan A, sambungan B katanya. Ini sambungan A, sambungan B, detailnya penampang berlubang, berapa PN-nya? Sama seperti tadi, pertama adalah kita lihat berapa kapasitas tarik dari penampang leleh. Rumusnya adalah PN sama dengan 0,9 FY kali AG. Ya. AG kita dapat tadi dari tabel. Tabelnya berapa? 8,18. Nah, kenapa dikali 2? Hati-hati di sini ya kalau profil double. Kenapa dikali 2? Karena profil kita tadi adalah double channel atau double C gitu ya. Atau double U. Maka dikali 2 AG-nya, luasannya. 8,18 kali 2, 16,36. Kemudian jadikan ke milimeter kuadrat.
Sudah. PN sama dengan 0,9 kali FY. FY sudah diketahui soal. AG 1636 dibagi 1000. 1000 tadi dari MPa ke kilonewton, gitu kan. 1 MPa sama dengan 1 Newton per milimeter kuadrat. Maka dibagi 1000. Oke. Nah, ini coba disimpan 368 PN1. Oke. Nah, kemudian kita lihat kapasitas tarik dari penampang fraktur berlubang. Ya, penampang berlubang. Rumusnya 0,75 kali FU kali AE. Nah, sekarang A efektif, ya, berapa A efektif? Nah, D bautnya tadi ada ya di atas. D bautnya 16. Mana tadi? Nih ya. Nih. Diameternya M16. Mutu bautnya A325. Diameternya M16. Maka kalau M16, 16, lubangnya 18, diameter imajinernya juga tambah 2, 20. Oke. Nah, di sini ada 5 lubang pada sambungan. Kita lihat detail A-nya ini di gambar 419 ya. Di gambar 419 itu bentar ya. Nah, di gambar 419 itu ada sambungan 5 lubang. Nah, di sini ada pola lurus dan ada pola zigzag. Nah, sekarang kita memikirkan mana A caranya hampir mirip. Perbedaannya adalah di sini cuman double channel, 2 di sini. Nah, hati-hati di sini nanti ya. Lihat pola runtuhnya bisa pola A, B, C, D. Kalau pola A, B, C, D berarti polanya lurus. Kemudian bisa polanya A, B, E, C, D. A, B, E, C, D. Berarti polanya zigzag. Bisa juga polanya A, B, E, F. A, B, E, F. Polanya zigzag. Cuman jumlah bautnya yang berbeda, kan gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sebelum saya lanjut. Ada yang mau ditanyakan? Jelas sampai di sini? Jelas, Melsa? Ada Melsa? Jelas, Melsa? Ada, Bu. Ada yang mau ditanyakan, Melsa? Nggak ada, Bu. Oke. Nggak ada, kita lanjut. Nah, jadi kalau pola lurus A, B, C, D berarti polanya lurus. Ingat aja, kalau polanya lurus berarti tidak ada penambahan S kuadrat dibagi 4G. Nah, kita lihat. Pola A, B, C, D. Rumusannya adalah untuk mencari AN, AG ya, dikurang 2. 2 dari mana? 2 adalah berapa lubang yang dilalui? Berarti 2 lubang. Lubang B dan lubang C. Udah. Kali diameter imajiner, kali tebal, kali 2. Kali 2-nya ini apa? Fill. Hati-hati ya. 2 yang di depan adalah lubang, jumlah lubang. 2 yang di belakang adalah tebal, banyaknya profil, jumlah profil.
kali diameter imajiner kali tebal kali 2. 2 tetap jumlah profilnya. Karena kita pakai double maka kali 2. Ditambah ya, tambah berapa lubang yang zigzag antara B E sekali, antara E ke C 2 kali. 2 lubang yang zigzag dengan jaraknya sama. Jaraknya sama. S-nya 60, G-nya 20. Berarti 2 kali dengan lubang yang sama. Ini 2 ini, angka 2 ini dikalikan dengan S kuadrat. S-nya 60 dibagi 4G. G-nya 4 kali 20. Kali tebal. Kali jumlah profilnya. Jumlah profilnya 2. Oke. Nah, kali-kalikan lah ya. Kali-kalikan, kurang-kurangkan, dapatlah 1936 mm. Sudah. Yang ketiga, ABEF. ABEF. Berapa lubang yang dilalui ABEF? 2 lubang. Berapa lubang yang zigzag? 1. Kan gitu ya. Nah, kita lihat. AN sama dengan AG dikurang 2 lubang yang dilalui kali diameter imajiner kali tebal kali jumlah profil. Ini ditambah ya. Ditambah, ini salah ketik nih. Di sini udah benar tapi di atasnya salah nih. Ditambah, karena lubangnya tadi B ke E cuman 1 yang diagonal, maka di sini 1. Kalau di atas tadi 2. Jadi 1, karena 1 nggak ditulis ya. 1 kali S kuadrat 60 dibagi 4G. G-nya 20. Kali tebal, kali jumlah profil. Dapatlah 1686. Nah, berarti AN-nya ada 3. AN-nya ada 3. Mana yang diambil? AN yang diambil adalah AN yang paling kecil, yaitu 1236. Oke? Nah, biarkan dulu AN-nya. Untuk cari AN, untuk cari A efektif, U kali AN. Kita cari dulu U-nya. U untuk profil U, ya. Kalian bisa lihat di tabel B itu, B31, nggak salah saya yang semalam. U sama dengan 1 dikurang X per L. Sama ya. Rumusannya sama siku tadi. 1 dikurang titik beratnya. Titik beratnya dalam satuan senti. Ya. Tadi di tabel 1,11 senti ya. Sorry, ini dalam mili ya. Kalau di tabel tadi dalam senti. Jadi dikalikan ke mili kali 10 berarti 11,1 dibagi L. L adalah jarak dari baut ya. Mana dia tadi? Nih, jarak dari baut 160 tambah 60 ya. 60 tambah 60 120. Balik lagi kemari. Nah, 120 maka U-nya dapat. A efektifnya maka dapat juga kan? U dikali AN. Maka dapatlah A efektif. Dapat A efektif, kalikanlah dengan penampang fraktur tadi. 0,75 kali FU kali A efektif bagi 1000. Karena dari MPa ke kilonewton. Maka dapatlah 337. Nah, harga PN ada 2. PN 1 adalah 368. Ini. PN2 adalah 337. Mana yang diambil nilai yang paling terkecil? Maka PN yang diambil sebagai kapasitas batang tarik adalah 337. Oke, sampai di sini yang ada yang mau ditanyakan? Bu, yang PN itu Bu Ya, Cofi 0,75 mau kali yang 0,75 kali 400, 400-nya dapat dari mana ya, Bu? 400 itu data properti materialnya. Di awal, di soal, kita lihat di soal pertama. Nah, ini untuk mutu ASTM A36 ya, untuk standar Amerika, FY-nya 250 MPa, FU-nya 400 MPa. Nah, itu Jov. FU-nya 400.
Baik, Bu. Rumusan kita kan 0,75 kali FU. Nah, ini 0,75 kali FU kali A efektif. Dapat ya 400-nya ya? Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Bu, kalau Ya. yang di PN-nya tadi kan ada yang ditanya jawabin 400 itu. Terus kan dikali 1122 per 1000. Itu dari mana, Bu? 1120 ini di atasnya. Di atasnya kan udah ada efektif. 1122. Coba lihat di atasnya. Oh iya. A efektif. Nah, A efektif itu caranya balik lagi, naik ke atas terus. Nah, gitu. Iya, Bu. Ya, bisa Gloria? Sudah, Bu. Oke, ada lagi yang mau ditanya? Sebelum kita lanjut, makin sulit nanti ke bawah. Nggak ada? Kita lanjut kalau nggak ada. Kita habiskan contohnya ya. Ada Jovi? Mau ditanya Jov? Itu kenapa bagi 1000, Bu? Kenapa bagi 1000? Karena kamu terlambat, Jov. Biar Jawabannya. jadi kilometer Newton. Iya. Oke. Jadi 1 MPa itu dicatat ya. 1 MPa itu adalah konversinya 1 Newton per milimeter kuadrat. Jadi kalau kita mau jadikan ke kilonewton, tentu dari Newton ke kilonewton bagi 1000. Nah, itu dia jawabannya. 400 tadi kan dalam satuan MPa. Ya, mutu bajanya tadi 400 MPa. MPa itu sama dengan 1 Newton per milimeter kuadrat. Ya, jadi supaya jadikan ke kilo bagi 1000 gitu. Oke, jelas ya? Jelas, Bu. Kalau ada yang mau ditanya pas di tengah, di sela aja. Nggak apa-apa. Daripada nanti kalian lupa. Oke. Nah, kemudian ini kapasitas daya dukung atau dukung struktur. Ya, ini saya nggak bahas kali, nanti kalian bisa baca yang ini. Ya, untuk PU-nya 180 kN. Ini dari statika ya. Sigma momen di C sama dengan VB kali 2 atau PU kali 3 ya. Ini saya nggak bahas kali ini, PU-nya 180. Karena ini nanti pembahasannya ini untuk yang ini untuk ke statika sekali, karena nanti payah kita ke statika kali. Ya, nanti kalian bisa lihat untuk yang ini. Kalau dia sigma momen di titik C, maka berapa dia untuk gaya PU-nya. Nah, kali jarak ya, gaya kali jarak. Kita loncatkan yang itu. Ya, untuk itu ada 3 kondisi batas yang perlu dievaluasi. Nah, tadi PN-nya sudah dapat ya 337 kN. Nah, sekarang kita evaluasi apakah 337 kN itu mampu memikul kuat geser baut, mampu memikul kuat tumpu profil, dan kuat geser blok. Nah, kalau dia nanti kuat geser bautnya oke, berarti bautnya oke. Tapi kalau nggak oke, bautnya bisa jadi bautnya patah, bautnya robek, itu akibatnya. Kemudian kuat tumpu profil. Mampu nggak dengan 337 kN itu, profilnya itu mampu nggak memikul beban segitu. Ya, kalau tidak mampu, profilnya kalah, bautnya. Kalau bautnya oke, profilnya kalah, berarti koyak di profil. Bukan koyak di baut, koyak di profil. Begitu juga kalau misalnya kuat geser blok ya. Kuat geser blok itu nanti blok itu berarti area ya, area kuat gesernya. Nanti kita bahas di sini. Oke. 60 ini jaraknya yang tadi ya. Kalau kita perbesar sambungannya seperti ini kira-kira detailingnya.
ada 2 profil U, kemudian tebal penghubungnya ini, tebal platnya ini 11. Ingat ya, tebal plat 11, tebal profil 5, bedakan ya. Kemudian nih M16. Nah, kita lihat lubang pada perencanaan batang tarik adalah untuk ukuran baut M16, AB-nya 201 mm kuadrat. Dari mana AB? AB itu adalah luasan baut. Luasan baut dari mana? Kalau M-nya 16, ya, diameternya 16, berarti kalau diameter 16, berapalah luasannya tuh? 1/4 V D kuadrat gitu kan. Nah, coba kalian kalikan. 1/4 V, D-nya 16 kuadrat. Betul nggak dia 201 mm kuadrat? Coba kalian kalikan. Betul? Betul, Bu. Berapa itunya? Pastinya. 201,1428571. Oke, 21,48 ya. Nah, ini dibulatkan ya ke atas. AB-nya adalah 201. Itu ya, dapat dari situ ya. Nah, M16 1/4 VD kuadrat. Itu juga M18, M20, mau M berapa saja, kalikanlah dia diameternya ya, atau luas lingkarannya. Nah, kemudian menurut pasal J31 AISC pasal J31 untuk menghitung kuat geser baut ya adalah FNV kali AB. FNV kali AB. Apa itu FNV? Kita lihat sebentar ya. Makanya saya suruh kalian punya SNI juga. Nanti kita balik-balik terus di SNI di ini ya. J31. Bentar ya, saya searching dulu. Ini sudah kelihatan SNI-nya? Masih putih, Bu. Hah? Masih putih? Sudah. Oke, sudah ya. Nah di halaman 29 ya, 129 ada pasal J31. Jadi di baja ini pasalnya lumayan loncat-loncat ya. Jadi ikuti aja arahannya. J31, kekuatan tarik, geser dan geser dari baut. Nah, rumusannya adalah Rn kali Fn kali AB. Fn di sini nih, ini rumus asalnya nih ya. Rn sama dengan Fn kali AB. Jadi kalau kalian lihat di buku baja tadi, ya di buku baja tadi, apa tadi? Rn sama dengan Fnv kali AB kan gitu. Nah, rumus awalnya adalah ini. Nah, di mana Fn itu ada 2, ini, ada 3 ya. Yang pertama, kuat tarik nominal, kemudian tahanan geser, kemudian ada 2 tarik nominal. Pertanyaannya FNT dan FMV dari mana? Dari tabel J32. Ikuti arahan yang di sini. Kita lihat tabel J32. Oke, mana dia? Saya search aja ya. Oke, nggak ketemu dia. Coba ada yang udah ketemu?
J32. Dia berupa tabel. Saya lupa halaman berapa itu. Tabel J3.2, bukan spasi ya. Nah, ini dia. Sorry. Halaman berapa dia ya? Nah, ini. Nah, kalian oret ya di buku kalian tuh. Tabel J32. J32 halaman 125. Nih, dari sini. FNT dan FNV. Lihat ya ini. Yang pertama ini FNT, kemudian ini FNV. Yang kedua. Di sini tergantung dari deskripsi pengencang atau bautnya. Kita tadi menggunakan baut mutu A325. Ya. Mutu A325. Ya kan? Nah, mutu A325, nah ini agak salah punyanya Pak Wirianto ini ya. Sebenarnya itu bukan 330, nanti dikoreksi aja ya. 330. Kalau dia A325 ini masuk ke kategori 2 atau 3 kan gitu. Kita lihat, kalau di kategori kedua, bila ulir tidak dikecuali dari bidang geser. Kalau dia kategori ketiga, bila ulir tidak termasuk dari bidang geser. Jadi kalau di sini kan termasuk bidang geser. Kita tadi ya, punya kita. Nah, jadi FNV-nya berapa? FNV-nya kalau dalam satuan MPA, ini ada 2 satuan diberikan dari SNI. Kalau satuan KSI, misalnya yang ini 27 KSI. Tapi kalau dalam satuan MPA itu 188. Berarti FNV kita untuk baut A325 adalah 372 MPa. Nah, di situ di contoh soal 330 ya. Nah, nanti dikoreksi aja itu. Ya. Jadi FNV itu dari tabel J32. Jelas ya? Jelas? Pokoknya kalian main puzzle lah. Kalian terlambat nggak tahu kalian angkanya dari mana lagi tuh. Jelas ya? Kita balik ke tadi. Bentar ya. Mana dia tadi? Oke. Ini slide-nya udah muncul ya. Nah, oke. Rn sama dengan FNV kali AB. Kalian udah dapat tadi ya nilai FNV-nya. FNV-nya tadi 370 berapa tadi? 373 ya. Tapi ini 330. Anggap aja lah dulu 330. Tapi asal mulanya itu dari tabel yang tadi. Tabel J32 kali AB. AB 201. Dapatlah ini. Newton. FNV tadi dalam satuan MPa. MPa itu setara dengan Newton. AB milimeter kuadrat kan. Apa tadi MPa Newton per milimeter kuadrat. Maka menjadi Newton, jadikan ke kilonewton bagi 1000. Oke. Nah, detail sambungan di gambar 421, dua profil U digabung pada baut yang sama. Itu berarti pada satu baut ada 2 bidang geser. Jadi untuk 5 baut kali 2. Nah, itu artinya gini. Bidang geser berarti ada bidang geser di sini. Ini mouse saya kelihatan nggak sama kalian? Mouse-nya. Nampak, Bu. Tidak Nampak, terlalu. Bu. Mouse-nya nggak nampak ya? Aduh, gimana nih ya? Ntar ya.
Nah, ini whiteboard-nya. Kelihatan ya? Kelihatan, Bu. Oke. Kelihatan, Bu. Nah, ini saya gambarkan. Ini ada profil. Nah, seperti ini kurang lebih. Ini ada baut. Ya. Nah, jadi yang dikatakan bidang geser itu seperti ini. Pergeseran antara ini bidang ini bidang geser namanya. Pergeseran antara plat gitu ya, plat dengan profil nih. Berarti ini sekali bidang gesernya. Kemudian ini sekali nih. Pokoknya dia bidang kontak lah ya. Saya bilang bidang kontak antara profil dengan platnya. Nah, itu yang dinamakan dengan bidang geser ya. Jadi kalau pada kasus ini, pada kasus kita tadi, berapa bidang gesernya? Bidang gesernya adalah 2. Jumlah bautnya berapa? 5. Jumlah baut yang terpasang ini 1, 2, 3, 4, 5. Ini dia potongannya. Nah, maka 5 kali 2. Jumlah baut kali jumlah bidang geser. Ya. Berarti N-nya 10. Nah, berapa Rn-nya? Rn-nya adalah 0,75. 0,75 tadi dari mana? Dari pasal J31. Kalian lihat lagi tadi di SNI pasal 31, J31. Kalau dia pakai LRFD, maka 0,775. Kalau dia pakai DKI tadi berapa ya? 0,9 atau berapa ya? Nanti dicek lagi. Nah, kita di sini pakai 0,75 atau pakai LRFD ya. Kalikan dengan 10 yang tadi dikalikan dan jumlah bidang geser, kalikan dengan Rn yang ada di sini 66,3 kN. Maka dapatlah Rn-nya adalah 497 kN. Nah, berarti kuat geser bautnya 497. Sedangkan Pn-nya tadi adalah 337. Berarti kan oke. Kuat geser bautnya lebih besar daripada PN-nya tadi, daripada gaya tariknya tadi. Berarti kuat geser bautnya oke. Nah, bautnya berarti aman gitu ya kan. Bautnya tidak ada putus, bautnya tidak ada kegagalan di baut. Oke. Itu untuk kuat geser baut. Kira-kira ada yang mau ditanya? Yang capek saya jelaskan kalian akhirnya nggak ada yang paham. Gimana? Paham? Bu, coba jelaskan Ya. sekali lagi cara mencari N-nya tadi, Bu. Cara mencari N. Tadi ada Ibu tunjukkan gambar gitu. Oh, Iya, N. kan ada tadi Ibu tunjukkan kayak gambar gitu. Iya, sebentar ya. Nah, ini saya ulangi. Jadi kalau N itu adalah jumlah bautnya, ya. Jumlah baut atau N baut saya katakan, kemudian dikalikan dengan jumlah bidang geser, ya. Jumlah bidang geser. Nah, sekarang jumlah bidang geser itu yang bagaimana? Jumlah bidang geser itu adalah jumlah kontak, ya. Jumlah kontak dari si profil, nih profilnya, dengan plat. Ini kan ada plat baja ini di tengahnya itu. Nih kalau saya gambarkan, ini ada plat baja, ini ada profil, kan gitu. Tadi seperti ini. Nah, maka bidang geser itu adalah sekali plat itu dengan profil yang ini, kemudian sekali plat itu dengan profil yang sebelah kiri. Maka jumlah bidang gesernya adalah 2 gitu. Nah, kalau saya tanya, ini ada plat, kemudian ada profil siku disambung baut. Berapa jumlah bidang gesernya yang ini?
1 ya, Bu? Satu. Iya. 1. Iya, oke. Jumlah bidang gesernya 1 karena bidang kontaknya cuma 1 kan gitu. Nah, gimana? Paham Gloria? Paham, Bu, paham. Terima kasih, Bu. Oke. Iya. Oke ya. Ada yang mau ditanya lagi? Bu, Gak ada, kita ya. Bu, itu kan tadi kita pakai yang 372. 372 ya. Heeh. Ya, ini kan Bu, kalau di tabel J32-nya kan ada yang bila ulir tidak dikecualikan dari bidang geser sama bila ulir tidak termasuk dari bidang geser. Mm-mm. Kayak mana kita tahu, Bu, itu dia bila ulir tidak dikecualikan atau termasuk? Oh, yang di pasal J32 tadi ya. Nah, kita Iya. kan tadi kan kalau punya kita itu kenapa dia termasuk bidang geser? Karena kita tadi ceritanya mana tadi ya? Sebentar ya, J32. Saya sharing sebentar ya. Nah, punya kita kan bila ulir. Ulir itu bisa terbayang sama kalian ya? Ulir. Bisa terbayang sama kalian apa itu ulir? Bisa. Belum, Bu. Belum, Bu. Ulir itu yang ini. Kalau ada besi beton, kan ada yang polos, ada yang ulir. Tahu? Gimana saya menunjukkannya? Tunggu ya, besi ulir. Saya tunjukkan aja pakai gambar nih. Karena kalau kalian nggak tahu ulir, susah juga mendeskripsikannya. Nah, nih. Ini nampak ya gambarnya ya? Nampak, Bu. Nah, Nampak, Bu. jadi baut itu kan ada ini bidang ulirnya nih. Ini namanya bidang ulir nih. Kayak sirip-sirip ikannya itu. Nah, sirip-sirip ikan itu seperti sirip ikan, itu yang namanya ulir. Ya, besi ulir. Tapi kalau dia besi polos, dia polos, nggak ada. Mana dia? Ah, nih. Beda. Kalau dia besi polos, nih besi polos. Dia nggak ada ulirnya, polos. Nah, gitu. Jadi, kalau yang dimaksud seperti tadi, nah tadi. Sebentar ya, mana dia tadi? Nah, kalau dia tadi bila ulir katanya, bila ulir tidak dikecualikan dari bidang geser. Berarti besi ulirnya itu, siripnya tadi itu mengenai bidang kontak si apa namanya tadi? Si plat sama si profil gitu. Bolongannya itu tadi, ulirnya tadi itu mengenai si bidang geser. Tapi kalau bila ulir tidak termasuk dari bidang geser, maka dia nggak termasuk. Ini. Kalau kita ketemu langsung enak saya mendeskripsikannya. Mana papan tulisnya tadi ya? Nah, ini nampak ya papan tulisnya ya. Jadi kalau tampak depan, ini lubang baut. Ya. Lubang baut, kayak mana saya menggambarkan ini? Lubang baut, ini besinya. Nah, ini besinya. Besi ulir tadi. Ulir tadi kan ada siripnya ya. Saya katakan siripnya seperti ini. Nah, ini. Nah, jadi kalau siripnya itu, sirip ulirnya tadi ini besi ya. Ini besi yang saya hitam-hitam ini nih di dalam ini. Ini besi. Kalau dia mengenai bidang kontak lubangnya ini itu yang dinamakan katanya tadi mana dia tadi SNI-nya. Nah, itu yang dinamakan dengan bila ulir tidak dikecualikan dari bidang geser. Nah, itu. Kalau misalnya ulirnya tidak termasuk dari bidang geser, berarti kita abaikan gitu. Jadi, kita abaikan. Jadi ini lubang, kemudian ini apa namanya? Besi.
Nah, kita abaikan. Nah, dia nggak termasuk bidang geser, berarti dia siripnya di sini gitu. Nah, dia nggak kontak langsung sama lubang lubang bautnya gitu. Nah, paham kira-kira? Siapa tadi yang nanya? Lupa saya. Anita ya? Paham. Naomi, Bu. Nah, paham Naomi? Paham, Bu. Oke. Kita lanjut ya. Mana dia tadi? Oke. Kita lanjut yang kedua untuk mencari kuat tumpu profil. Nah, untuk kuat tumpu profil, lihat ya kuat tumpu profil. Nah, di situ ada 5 baut. Baut A, B, C, D. Jaraknya masing-masing sudah ada nih, A, B, C, D. Ya. Di sini diperlukan jarak bersih. Jarak bersih, jarak A ke D, jarak B ke E ke pinggir, D ke pinggir, C ke pinggir. Gitu. Nah, ini tadi jaraknya masing-masing kan sudah ada di atas ini kan. Nih. Tinggal bagi lah gitu ya kan. Dari mana kuat tumpu profil? Lihat di rumusan J36A. Rumusan J36A ya. Kita masuk dulu ke rumusan J36A. Ada apa sih di A? B ada C nih. Yang gitu. Kita bahas dulu sedikit. J36A. Ini ya. J apa tadi? J36. Halaman berapa sudah ada yang dapat? J 132, Bu. 132. Bentar ya. 3 pemisahnya gini rupanya ya. Oke. Halaman 132. Nah, coba kalian lihat di situ. Di pasal 10-nya, kekuatan tumpuan pada lubang-lubang baut. Nah, kalau DFBK, ingat ya DFBK dikasihkan 0,75, kalau di DKI dibagi 2. Ya. Ada 3 pasal di situ. Ya. A, B, C. Nah, untuk A itu dibagi lagi. Deformasi di lubang baut pada beban layan adalah suatu perhitungan desain. Untuk perhitungan desain. Kemudian yang kedua, bukan suatu perhitungan desain. Ya. Jadi kalau perhitungan desain itu berarti sudah ada perhitungan desainnya atau sudah ada desainnya, kemudian kita hitung mampu nggak gitu. Tapi kalau bukan suatu perhitungan desain, berarti kita untuk merencanakan jumlah bautnya, maka kita pakai yang pasal B gitu. Kemudian untuk yang pasal B atau J36C itu untuk suatu baut dalam sambungan dengan lubang-lubang slot panjang ya, dengan slot tersebut tegak lurus terhadap arah dari gaya. Nah, ini kalau untuk slot panjang ya. Slot panjang itu nanti kalian baca lagi ya. Slot panjang saya lupa itu di halaman berapa. Nanti kalian searching aja slot panjang, slot pendek. Di situ ada ya ketentuan slot panjang, slot pendek. Kemudian untuk yang ketiga, untuk sambungan dibuat dengan menggunakan baut yang melewati sampai komponen ini untuk PSB. PSB itu ya struktur box ya, struktur box atau peta apa namanya? Tub ya, tub peta apa namanya? Persegi ya, persegi tertutup gitu, tampang tertutup. Nah, itu kalau itu pasalnya masuk ke pasal J71 gitu ya. Nah, punya kita tadi karena kita sudah ada gambarnya atau perhitungan desain, maka kita punya tadi ke J36A. Oke. Nah, sekarang LC. LC itu adalah jarak bersih, bukan jarak antara titik pusat baut atau titik pusat lubang dengan titik pusat, tapi jarak bersih ya. Jarak bersih dalam arah
dari gaya antara tepi lubang dan tepi lubang yang berdekatan atau tepi dari material. Nah, itu yang dikatakan LC, ya, milimeter. Kemudian T adalah tebal dari material yang disambung. Kemudian FU adalah kekuatan tariknya tadi ya. Kalau kita memakai ASTM berapa tadi? Mutu A36 tadi ya. Oke, D apa? Diameter baut nominal. Oke. Kita balik ke yang tadi. Nah, sekarang kita bahas di baut A dulu. Baut A. Oke. Untuk baut A, ya, rumusannya tadi di J36A 1,2 kali LC. LC itu adalah jarak bersih dari baut terdekatnya, gitu kan? Berarti baut A ke baut D. Jarak bersihnya berapa? 100. Kali tebal. Tebal yang disambung, ya. Tebal profil, bukan tebal platnya. Ini ada 5, ada 11. Hati-hati ya. Tebal profilnya 5. Kemudian kali 2. Kali 2 dari mana? Karena dia ada 2 profil. Maka dikali 2. Tapi kalau dia satu profil atau single gitu ya, single profil, maka kali 1 atau tidak ditulis kan gitu. Kemudian kali FU. Nah, nilainya lebih kecil dari 2,4 kali D. Diameternya, hati-hati ya, diameter lubang tadi ya, diameter nominal 16. Kemudian T tebalnya kali 2 profil, kemudian kali FU 400. Nah, coba kalian kalikan dulu yang sebelah kiri nih. 1,2 kali 100 kali 5 kali 2 kali 400. Berapa hasilnya? Berapa? Harus 80.000, Bu. 480.000. Iya, 480.000. Iya, Bu. Oke. 480.000 dalam satuan Newton. Gitu kan? Newton. Karena dia MPa nih kan? FU-nya tadi MPa. Berarti Newton per milimeter kuadrat. Bagi 1000. Berarti 408. Coba kalikan yang kanannya nih. 2,4 kali 16 kali 5 kali 2 kali 400. 153.600. Nah, berarti 480 tadi lebih kecil enggak dari 153,6? Enggak, Pernyataannya. 480 lebih kecil enggak dari 153? Enggak, ya kan? Nah, Iya, Bu. jadi baut RNA atau kapasitas kuat tumpu di baut A diambil nilai yang paling kecil, yaitu 153,6. 6. Jelas? Ya, jelas sampai di situ? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Jelas. Oke, sekarang baut B. Baut B sama. Baut A sama baut B sama kan kejadiannya kan? Jarak A ke D sama dengan jarak B ke E. Oke, sama. Sekarang baut C. Baut C. Nah, baut C itu baut yang searah gayanya yang terdekat adalah jarak ke tepi, gitu kan? Jarak ke tepinya, berapa jarak ke tepinya? 80. Nih. Jaraknya ke 80 ke tepi. Oke, yang kanannya sama. Nah, berapa yang kirinya? Coba kalikan. 1,2 kali 80 kali 5 kali 2 kali 400. 384. Berapa? 384.000, Bu. Ya, 84. Berarti masih lebih kecil dari 153 kan gitu. Ya. Nah, maka diambil tetap 153. Nah, sekarang baut D. Baut D jarak dari
pinggir jarak bersih ya dari pinggir profil ke baut D 20. Maka jaraknya 20, ini ya ditukar 20, berapa hasilnya tuh? 1,2 kali 20 kali 5 kali 2 kali 400. Hasilnya berapa? 96.000, Bu. 96.000. Oke, 96.000 betul nggak lebih kecil dari 153,6? Betul. Betul. Berarti diambil yang lebih kecil. Yang Pokoknya paling intinya kecil. ambil yang lebih kecil. Baut E sama kejadiannya dengan baut D. Nah, kemudian maka Rn ini Rn atau sigma Rn adalah 0,75. Tadi 0,75 dari LRFD ya. Kalau DKI tadi kali bagi 2 tadi ya, bagi 2. Nah, kalau LRFD 0,75 kali 653. 653 dari mana? Jumlah keseluruhan Rn. Jadi dijumlahkan semuanya. 153,6 tambah 153,6 terus tambah 96. Hasilnya adalah 653 kilonewton. Sigma Rn berarti jumlah dari seluruh Rn. Maka dapatlah 490 kilonewton. Nah, kuat tumpu profil 490 kilonewton lebih besar dari PN kita punya tadi yang kita cari yang pertama kali 337. Maka oke jawabannya. Kenapa? Kuat tumpu profilnya lebih kuat daripada daya tariknya gitu. Profilnya mampu untuk untuk menahan gaya tarik yang 337 tadi gitu. Maka kuat tumpu profilnya oke, aman gitu. Bautnya tadi aman, profilnya aman. Oke. Yang ketiga adalah keruntuhan geser blok. Nah, ini agak rumit sedikit. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Bu, yang 0,75 tadi diambil dari mana, Bu? 0,75 tadi dari LRFD, kalau kita lihat di J36A, mana tadi pasalnya ya, sebentar. J36A, saya sharing lagi ya, bentar. Nah, nih J36A ini Rn kalau dia di FBK nih dikalikan sama 075. Tapi kalau di KI dibagi, Rn dibagi 2. Oke, terjawab? Udah, Bu. Kasih, Bu. Oke, ada mau ditanya lagi? Kita balik ke tadi ya. Kuat geser blok. Ini saya nggak tahu kalian paham apa enggak ini ya penjelasan saya. Karena ini agak sulit kalau kita nggak pakai papan tulis memang. Nah, jadi kuat geser blok itu atau ya, ada yang mau ditanya? Jadi kayak ada nggak kayak misalnya suatu keadaan gitu, Bu, nilai nilai profilnya itu sama dengan kuat geser tariknya, itu lebih ke oke atau ke tidak, Bu? Kalau dia sama. Iya, Bu. Kalau nilai dari kuat profilnya sama kuat tariknya itu, Bu, itu lebih ke oke atau tidak? Kalau dia sama kejadiannya, itu dia riskan gitu. Riskan artinya dia masih mampu menahan gitu ya. Misalnya kuat tumpu profil tadi ya. Si profilnya itu masih mampu menahan untuk gaya segitu. Tapi ketika nanti dibebankan sekilo saja gitu ya, 1 kilo saja kelebihan bebannya, maka dia sudah robek gitu. Maka lebih baik dia berlebih. Nah, seperti itu. Kalau dia misalnya pas-pasan gitu ya, kita bilang pas-pasan, maka dia masih mampu. Cuman kalau bertambah sedikit saja beban kelebihan, maka dia robek langsung gitu. Maka untuk safety-nya, kita sebagai perencana misalnya, jangan sampai pas-pasan seperti itu gitu. Oke, Syarudin? Kalau kejadian, kalau di perencana nggak pernah itu. Nggak pernah orang perencana hitungnya pas-pas kali gitu. Pasti mereka harus ambil lebih ya.
Bahaya itu kalau pas-pasan. Oke. Kita lanjut. Ini tadi yang saya sharing apa ini ya? Ini ya, kuat geser ya, yang saya share. Ya, keruntuhan. Keruntuhannya. Oke. Keruntuhan geser blok. Nah, keruntuhan geser blok ini kalian harus bisa membayangkan profil yang tadinya utuh ya, utuh. Kemudian bautnya itu, nah kalian lihatlah di gambar itu, seolah-olah dia lepas. Seolah-olah dia koyak gitu. Atau seolah-olah dia bergeser. Namanya kuat geser blok. Blok itu area. Jadi yang diarsir itulah yang dinamakan blok geser. Jadi seolah-olah ketika ada gaya tarik ya. Jadi dia ada pergeseran di situ, ada blok geser di situ. Nggak tahu saya yang bisa membayangkan atau enggak kalian. Ya. Nah, maka Rn-nya kita lihat selanjutnya. Rn-nya itu ada di tabel J45. Ada di rumusan J45. Ya. J45. Kita balik ke SNI tadi. J45. Bentar ya. Halaman 145. 135. 134. 134 ya. Kalian tandai aja di buku ya. Nah, di situ pasalnya adalah kuat geser blok. Kita lihat di sini R FU itu berarti kuat ultimate ya. Kemudian ANV itu adalah sebentar ya, saya cari di ini supaya kalian mengerti juga. ANV itu luasan nominal vertikal. Tunggu ya, ada di halaman sebentar ya. Nah, kalian bisa lihat di buku halaman 655. Sampai nggak buku kalian sampai situ? 665, bab 8. Bab 8 itu tentang apa ya? Sambungan struktur. Nah, sebenarnya ini termasuk batang tarik dan sambungan ya. Nah, jadi ANV itu adalah luas neto dengan lubang potongan mengalami gaya geser, yaitu garis batas blok searah gaya. ANV itu searah gaya. Jadi bisa kalian lihat juga di halaman 656 itu bidang gesernya. Berarti luasan ya, luasan neto dengan lubang potongan. Nah, luasan neto dengan lubang potongan mengalami gaya geser, yaitu garis batas blok searah gaya ANV. Nah, kemudian tambah UBS atau UBS. UBS itu kalau dia tegangan tariknya merata, ini tegangan tarik merata, maka UBS-nya 1. Kalau tegangan tariknya tidak merata, maka UBS-nya 0,5. Nah, gimana tegangan tarik merata? Kalian lihat itu bidang tariknya di gambar tadi. Bidang tariknya kan sama kan? Searah kan? Bidang tarik yang gini. Nah, itu searah. Berarti UBS-nya 1. Kalau nanti tidak searah atau 1 di bawah, 1 di atas misalnya. Bisa terjadi seperti itu kan? UBS-nya itu 0,5. Maka itu UBS. Kemudian FU tadi ya. ANT adalah luas neto yang menahan gaya tarik. AGV itu adalah luas utuh tanpa lubang. Kalau tadi ANV dengan lubang, yang ini luas utuh tanpa lubang. Ya, berarti agrosnya. Agros
mengalami gaya geser, yaitu garis batas blok searah gaya. Udah, ini J45 ya, di rumusan J45. Kita balik ke tadi. Mana dia tadi? Oke. Nah, jadi itu yang dinamakan fraktur Rn-nya, kemudian yang sebelah kanan itu dinamakan leleh. Dari mana ANV? Kita balik ke tempat tadi. Halaman berapa itu ya? Nah, dari mana tadi ANV? ANV itu adalah 100 tambah 20. Ini jaraknya tadi. 100 tambah 20. Ini 100 tambah 20 dengan profilnya ya, jumlah jumlah profil, kemudian jumlah lubangnya, jumlah lubang yang bergeser ada 2, 1, 2. Kemudian kalikan dengan tebal profilnya 5. Nah, itu yang dinamakan dengan ANT. Kemudian ANV ya. Kemudian ANT adalah tadi pengertiannya adalah tegak lurus kan gitu ya. Tegak lurusnya berarti 20. Ini 20 jarak yang ini. Tegak lurus gayanya 20 kali tebal profilnya kali jumlah profilnya 200. UBS-nya kita anggap 1. Kenapa? Karena bidang tariknya sama nih. Nah, sejajar. Ya, 1. Maka dapatlah ANT-nya. Sudah. ANT-nya 200, ANV-nya 2400. Maka frakturnya tinggal masukkan ke rumus ini kan? Fraktur dan lelehnya tinggal masukkan ke rumus ini. Maka dapatlah Rn-nya adalah 0,75 kali 530 yang ini. Tadi diperbandingkan frakturnya berapa? 656. Lelehnya berapa? 530. Maka antara 656 dengan 530 ambil yang paling terkecil antara fraktur dan leleh. Maka dapatlah 530. Maka yang dikalikan Rn-nya adalah 530. 0,75 kali 530, 398. Kita cek lagi. 398 lebih besar dari 337 kN. Berarti kuat geser bloknya juga oke. Berarti ketiganya, kesimpulannya, dari kuat geser baut, dari kuat tumpu profil, dan dari kuat geser blok, yang menentukan adalah nilai yang paling terkecil, yaitu 398 kN. Nah, inilah yang menjadi kuat sambung. Nilai kuat sambung 398 itu harus lebih besar dari 337 kN. Berarti kesimpulannya kuat geser baut oke, tumpu profil oke, geser blok oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Nanti ke bawahnya kesimpulannya bisa kalian baca ya, untuk kesimpulannya. Gimana? Pusing? Pusing banget, Bu. Pusing, Bu, karena bolak-balik. Iya. Nggak ada tandingannya pusingnya, Bu. Pakai Makanya 3 saya buku bilang, lagi. makanya saya bilang sama kalian, baja itu mudah, cuman dia main puzzle. Kita ikuti alurnya, kemana dia, rumusnya. Jalan-jalan terus. Iya, jalan-jalan. Betul kamu Anita. Yang suka jalan-jalan kan enak kan, yang suka main puzzle rumus kan enak. Yang penting kalian ngerti dari mana angkanya itu. Nah, balik lagi ke rumus. Jadi kita sebenarnya terbalik gitu ya. Harusnya SNI itu yang kita bedah semua, kemudian baru soal kan gitu. Tetapi SNI itu banyak sekali gitu. Makanya lebih ke buku Pak Wirianto pedoman kita. Kita ambil aja dari contoh, kita balikkan lagi ke SNI awalnya gitu. Kalau kita bahas SNI-nya tok gitu ya, pusing kalian nanti nengok rumus-rumusnya, nggak ada aplikasinya. Oke, kalau kalian ulang-ulang pasti kalian bisa. Oke, Bu.
Oke. Makanya dari awal saya bilang baca itu nggak sulit, baca itu mudah. Kalau kalian mau mengulangnya. Jangan mengulang asal kalian mengulangnya, maksud saya. Mengulangi tanda kutip itu bukan mengulang nilai jeleknya senior gitu ya. Jangan diulangi nilai jeleknya senior. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Bu, Iya, Bida. tadi yang ANV yang 100 tambah 20-nya itu dari mana, Bu? 100 tambah 20 itu bidang gesernya. Mana dia tadi? Nah, dari gambar ini bidang geser ANT-nya itu 100, ini 100 tambah dengan lubang tadi kan. ANV itu dengan lubang, tambah 20. Nih, sampai ujung 100 tambah 20. Oke, Dinda? Iya, Bu. Makasih ya, Bu. Iya, sama-sama. Oke, ada yang mau ditanya lagi? Kalau nggak ada, nanti next satunya saya kasih ya. Nanti saya kasih ke apa ya? Nanti saya arahkan kalian ke mana soalnya ya, ke si Padi atau ke grup, nanti saya posting. Waktunya seminggu, minggu depan dikumpulkan ya. Sebelum ini hari apa? Ini hari Selasa. Jadi hari Sabtu kan kita nggak kuliah ya, karena Selasa udah. Hari Senin lah paling lambat. Senin jam 9. Ya, Senin jam 9. Ke email saya. Kemarin udah pernah ya? Belum ya? Email. Nanti saya kasih juga email saya di grup. Udah pernah, Bu. Ada di grup Telegram. Oh ya, pernah ya? Oke, oh iya, udah ada next satu kalian kemarin udah ya. Sekarang next 2 berarti. Ini 26 orang. Kita berapa orang? 25. 25. Loh, siapa ini? Oh, ada 27 nih kita. Ada spyware nih. Sama persentase Ibu jadi 20. Persentase Ibu, 27. Oh, gitu. Oke. Oke, semua hadir berarti ya. Nggak ada yang double akun ini kan? Tak ada, Bu. Ada, Bu. Oke, kalau nggak ada. Iya, ada yang mau ditanya Gloria? Tadi aku lupa kan, Bu. Di halaman 246, itu kan ada dibuat debaut sama dengan 16 mm, delubang 18 mm. Itu dari mana, Bu? Itu pembahasan kita minggu lalu itu kan? Dari tabel berapa itu ya? Ya, tabel berapa itu? Ada yang kawannya nyatet nggak? Saya cari dulu. Ada yang catat nggak? Tabel berapa itu? Belum ada nyatet. Hah? Belum. Ada yang nyatat? Kalian ujian kapok lah kalian. Pokoknya tinggal, saudara, kalau kalian ujiannya nggak ada kalian isi, saya enak kali, beruntung kali saya. Nggak Cepat capek saya. uji. Ya, betul. Saya cari dulu. Iya, Bu. Lupa lah berapa ya. Nggak ada yang nyatet, hari Sabtu tuh. Main aja kalian ya. Belum nyatet. Ya. 23 itu ya, Bu? Hah? Halaman berapa itu? Nominal. Lupa saya halamannya. Yang ada tabel. Halaman 126 itu ya, Bu? Halaman berapa? 126. Coba saya tengok dulu. Halaman 126. Halaman searchingnya berapa itu? Halaman 126.
Apa judulnya di situ? Kalau di halaman searching 173, Bu. 173. Coba sebentar ya. Ah, ya, betul. Siapa tadi yang jawab? Aulia, Bu. Saya, Ya, Bu. betul. Betul dibilang Aulia. Halaman berapa tadi? Dia tadi halaman 126 ya. Halaman searching 173, halaman bukunya 126. Nah, di tabel J33M untuk satuan meter. Jadi kalau M16 standarnya atau diameter standarnya 18, ukuran lebih atau diameter imajinernya 20 gitu. Oke, Gloria. Tunggu ya, Bu, biar aku cari. Udah ada, Bu. Udah, dapat halaman Udah, 126. Dapat, Bu. Oke. Ada pertanyaan lain? Makasih ya, Bu. Yap, sama-sama. Pas, nggak ada makan siang kita. Pas, Bu. Pas, Bu. Nah, siapa yang bilang ayo tadi? Yuklah, makan siang kita. Bukan, Bu, si Gloria. Gloria. Oke lah, kalian buka dulu video kalian. Jangan kalian lagi di tempat tidur lagi ya. Buka dulu videonya semua. Kan betul kan? Yang nggak buka video ini jangan molor dia atau makan siang lah ya. Enggak lo, Bu. Berantakan rambut, Bu. Enggak Belum apa-apa. mandi. Yang penting kalian mendengarkan apa kuliah lah. Entan. Tri. Ilmi. Kalau kalian nggak buka videonya bareng-bareng semua, nggak saya tutup-tutup ini. Buka lagi. Umi, Cantika, Lilin, Melsa. Siapa yang belum nih? Lilin, Ilmi. Ya kan? Nggak ada orang ya kan? Makan siang Melsa dia tadi nih. apa katanya, Bu? Melsa ada gangguan jaringan karena di belas lagi mati lampu, Bu. Oke. Lilin. Lin. Lin, absen kamu? Saya absen ya, Lin. Cantika. Ada Cantika? Cantika. Ada, Bu. Oke. Mana orangnya, Can? Sebentar, Bu. Persiapan dulu kamu. Lin. Mana si Lilin nih? Bilang sama dia nanti ya. Di absen ibu itu kamu bilang.